Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kak Nani, di Lavender Channel. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai fisika SIMAK UI ya. Oke, kita masuk ke bagian nomor 1. Perhatikan berikut. Nomor 1 dinyatakan bahwa konduktor berbentuk C berada di dalam medan magnet homogen. Seperti gambar itu. Batang logam dengan panjang L diletakkan antara dua sisi konduktor sehingga terbentuk rangkaian listrik dengan hambatan total R. Nah, ini ada R-nya ya, hambatan si konduktor itu sendiri. Batang digerakkan ke kanan dengan posisi setiap saat X adalah A kuadrat T plus B, yang mana T menyatakan waktu, A dan B adalah konstanta. Yang ditanyakan adalah berapa besar arus listrik di rangkaian itu. Nah, kalau kita ketemu seperti ini, sebenarnya kita masuk apa sih? Masuk pada bab induksi elektromagnetik. Kita ketemu yang namanya GGL. GGL itu dilambangkan dengan epsilon, yang tidak lain adalah min, gitu kan? N d flux per dt, kan gitu. Nah, di kasus ini GGL dinyatakan dengan sebagai apa? Sebagai B L kali dx per dt di kasus ini. Nah, yang tidak lain adalah I dikaliin dengan R. Nah, karena X ini berbentuk dia adalah fungsi waktu, akan kita masukkan bahwa B L kali turunannya apa? Turunan dari D dalam kurung A kuadrat T gitu ya, ditambah B per dt. Jadi kita menurunkan si T-nya sama dengan I kali R. Nah, jadi berapa ini? Ini adalah B dikalikan L, turunan dari A kuadrat T itu adalah A kuadrat, sama dengan I kalikan R. Nah, kalau kita disuruh nyari I-nya berapa, caranya gimana? Ya, B L A kuadrat dibagi dengan R. Seperti itulah kira-kira. Jawabannya yang mana? B L A kuadrat per R. Jadi inilah jawabannya. Saya kira cukup paham ya. Oke, sekarang berikutnya. Kita masuk untuk soal nomor 2. Oke, lihat soal nomor 2. Ini apa yang kalian tahu dari soal nomor 2? Sebuah mesin pembangkit listrik tenaga air menggunakan kincir air yang dapat berputar. Ketika kincir berputar, air dengan volume 200 ml, itu mili ya, bukan mega ya, mengalami kenaikan suhu 23 derajat sampai 27 derajat Celcius. Berapa kerja yang dilakukan oleh kincir? Nah, di sini kan karena kincir air itu adalah dari suatu air yang mengalami perubahan suhu, maka di sini kerjanya yang tidak lain adalah W work itu sama dengan apa? Sama dengan kalor yang diperlukan. Jadi berapa dia? Jadi otomatis ini Q itu rumusnya apa? M dikali C dikali delta T gitu ya. Nah, apa yang kamu tahu? Nah, di sini kita punya volume. Volumenya berapa? 200 ml. Ingat bahwa kita punya konversi bahwa 1 liter air itu sama saja dengan 1 kilogram air. Atau 1000 mililiter air sama dengan 1000 gram atau 1 kilogram air gitu ya. Nah, maka bisa saya bilang bahwa 200 ml itu sama saja dengan 0,2 kilogram. Masuk sini. Jadi 0,2 kilogram kali kalor jenis ya. C itu kalor jenis berapa di situ? C-nya ketahuan. C-nya itu adalah 4200. Masukkan ke sini. Jadi 4200 gitu ya. Ini satuannya jangan lupa ya tadi joule per kilogram derajat Celcius. Nah, delta T-nya berapa?
Dari 23 ke 27. Jadi 27 kalian kurangin dengan 23. Nanti dapatnya berapa? 0,2 kali 4.200 kalian kali 4 ya. Jangan lupa. Jadi berapa ini? Dapatnya adalah 360 joule. Seperti itulah kira-kira. Jadi sederhana ya cara menyelesaikannya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke nomor berikutnya. Nah, kita ke nomor 3. Sebuah kapasitor 6 mikrofarad dipasang pada titik PQ. Oke, seperti itulah kira-kira. Jadi di sini sebenarnya ada kapasitor nih. Nih, soal yang aslinya seperti ini. Jadi ini aturan ada kapasitor ya. Ini ada kapasitor nih, ada kayak gini gambarnya. Nah, seperti itu. Setelah keadaan tunak kita adalah setimbang, energi yang disimpan di kapasitor berapa? Kan gitu. Nah, otomatis kita harus nyari Q. Di sini kan kalau saya gambar nanti bentuknya kayak gimana sih? Ini kan bisa dianalogikan seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada yang namanya antara P dan Q kan di sini ya. Di sini ada 5 ohm. Di sini ada 3 ohm. Di sini ada 2 ohm gitu ya. Dari ujung sini kemari mempunyai tegangan berapa? 9 volt. Artinya, kalau di sini saya punya titik yang namanya P, di sini ada titik yang namanya Q, berapa tegangan antara P dan Q? Nah, tegangan VPQ itu bisa dinyatakan dengan apa? Bisa dinyatakan dengan PPQ ada R-nya berapa? 5. Yang makan 9 ohm berapa? 5 ditambah 3 ditambah 2, saya kaliin berapa? Kaliin 9. Jadi berapa? Sama dengan 4,5 volt. Jadi antara kapasitor ini ada tegangan 4,5 volt. Yang ditanyakan adalah energi. Energi itu rumusnya apa? Energi kapasitor itu dinyatakan dengan rumus W work sama dengan setengah C kali V kuadrat. Jadi berapa di sini W-nya? W bisa saya nyatakan dengan setengah C. C-nya berapa? C-nya tertera di situ adalah sama dengan 6 mikrofarad. Jangan lupa ya, harus dibikin mikrofarad. Jadi berapa? 6 kali 10 pangkat min 6 farad. Nah, masukkan kemari. Jadinya adalah 6 kali 10 pangkat min 6 kali V. V-nya tadi berapa? 4,5. 4,5 yang kalian kuadratin seperti itu. Nah, jadi berapa? Nanti kalau kamu hitung untuk jaketnya kena sekitar 6,08 kali 10 pangkat min 5 joule. Seperti itulah kira-kira. Jadi untuk pembahasan kali ini kayaknya sekian dulu. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.